dalam Dharma, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Yang saya hormati segenap pengurus dari Wihara Budayana Royal Surabaya. Pada hari ini kita bersama-sama untuk pertama kalinya mengirim doa atau pelimpahan jasa, ya, atau istilahnya itu patidana. Jadi ada beberapa bahasa istilah dalam pelimpahan jasa ini. Patidana mungkin kalau dimaknai dengan terjemahan yang bodon, maksudnya bodon itu orang yang bodoh pun bisa tahu, ya, bodon, ya. Ya, pati. Nah, kita maknai pati itu mati, dana itu memberi, berdana memberi kepada orang yang telah mati. Ya, itu mudahnya. Memberi kepada orang yang telah mati itu berbeda wujudnya dengan orang yang masih hidup. Kalau memberi orang yang masih hidup dipersembahkan seperti ini pasti akan berkurang. Yang jumlahnya 10, yang 5 pasti berkurang karena dimakan, ya, langsung berdana kepada orang yang masih hidup, ya. Tapi berdana kepada orang yang telah mati, ya, sekalipun dipersembahkan berhari-hari di sini, ya, sekalipun dipersembahkan tetap jumlahnya, ya, tidak berkurang, ya. Namun ada satu keyakinan juga, kalau dipersembahkan kepada orang mati, ya, itu saripatinya itu sudah terserap leluhur-leluhur. Maka persembahan-persembahan dari orang mati di altar leluhur selesai dipersembahkan biasanya rasanya hambar, tidak ada rasa lagi atau anyep, ya. Tentunya kita juga belum pernah mencoba. Sebelum dipersembahkan kita coba, setelah dipersembahkan kita coba, ya, kan belum pernah toh, ya. Tahu-tahu telah dipersembahkan, setelah dimakan rasanya anyep, ya. Itu ternyata bukan satu pendapat saja, ada beberapa orang juga pernah saya tanyai. Sebelumnya saya tidak mengatakan itu persembahan dari altar leluhur. Ada pembantu-pembantu wihara yang non Buddhis, itu gimana apelnya? Loh, Bante, biasanya itu apel itu manis, ini kok anyep rasanya. Nah, di beberapa wihara sempat juga saya uji coba gitu tuh. Ternyata sebagian besar mengatakan itu biasanya rasanya anyep kalau dipakai persembahan leluhur-leluhur. Berbeda kalau bekas persembahan Buddha atau altar-altar yang lain, ya, itu rasanya tetap apelnya manis, ya. Itu. Ya, ada beberapa. Kemudian ada juga makanan yang dipersembahkan dari leluhur itu tidak awet, cepat busuk, ya. Mungkin karena saripatinya itu sudah diambil atau bekas-bekas dari leluhur itu terus cepat busuk dan macam-macam pendapat seperti itu. Namun demikian ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya karena kita belum mengadakan percobaan. Sebelum dipersembahkan rasanya gimana, setelah dipersembahkan rasanya gimana, kan belum pernah nyoba, ya. Itu. Pada kesempatan ini, ya, untuk pertama kalinya Wihara Budayana Royal mengadakan acara patidana. Ini tentunya sebagai bentuk memfasilitasi dari segenap umat Buddha yang tidak sempat cengбing di daerahnya masing-masing. Memang ada juga saya pernah mendengar dari mulut tokoh Buddhis juga, Bante, saya tidak setuju ada cengбing diadakan wihara. Kalau pas hari Minggu, misalnya saja hari Minggu itu pergi untuk cengбing untuk ke kuburan. Gara-gara ada undangan ke wihara cengбing, ini tidak jadi pergi ke kuburan, ya, ya, itu, ya, ada yang seperti itu. Namun menurut pengalaman yang kami, ya, amati, ternyata yang minat untuk cengбing, untuk mendoakan leluhur ke wihara jauh lebih banyak, ya. Dan juga karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya saja karena jaraknya jauh harus pergi ke luar kota. Sekarang pas cengбing itu tiketnya lebih mahal, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk pergi ke daerah masing-masing untuk datang ke kuburan leluhur-leluhurnya. Maka lebih praktis mengadakan doa untuk leluhur itu difasilitasi di wihara.
Apakah sampai nanti doanya itu di kampung, yang leluhurnya di kampung, sampai sekarang itu sinyal itu mudah sekali, ya, ya, itu pasti akan sampai juga toh, ya doa-doa itu. Ya jangankan di dunia, wong di neraka, di surga saja bisa kok, bisa kesampaian juga kok, kan gitu ya. Itu jadi ya tolong HP-nya ditutup ya, jangan ya, sebab nanti habis ceramah ada pertanyaan, kalau tidak bisa ya nanti ya tahu diri nanti ya. Jadi biar maksimal Bapak Ibu datang ke sini meluangkan waktu 2 jam ini betul-betul menerima pengertian pemahaman tentang Jingbing ya, HP-nya ditutup ya. Itu. Jadi acara ini adalah acara untuk memfasilitasi para umat untuk berbakti kepada leluhur yang telah tiada. Karena yang hadir di sini tidak ada satupun yang keluar dari celah batu, ya pasti dari orang tuanya dari leluhur-leluhurnya lahirnya. Bahkan berapa persen pun, ya berapa persennya kita masih mewarisi dari leluhur-leluhur kita dalam hal fisik maupun dalam hal non fisik. Ada beberapa ya hal yang positif maupun hal yang negatif. Ada beberapa penyakit-penyakit tertentu itu diwarisi dari leluhur-leluhur kita juga, ya. Namun ada juga sifat-sifat ya yang positif itu juga diwarisi dari leluhur-leluhur kita. Ada satu penelitian ya, penelitian ilmiah. Ada beberapa orang baik dan orang jahat. Orang baik cenderung menurunkan generasi-generasi yang baik. Orang jahat juga cenderung menurunkan generasi yang buruk, yang jahat juga. Orang baik ada yang jadi ini, anaknya, cucu-cucunya berhasil sukses. Tapi orang jahat ada juga, yang baik juga ada, tapi kecenderungan itu lebih banyak yang jahat juga. Berarti kita akan membentuk generasi berikutnya, itu juga tergantung dari pola pendidikan saat ini, dari apa yang kita lakukan ini. Mungkin dalam agama Buddha lebih cocoknya itu membentuk karma kolektif, ya. Semut hitam kumpulannya semut hitam, semut merah juga kumpulannya semut merah. Dan tidak ada sesuatu pun yang kita terima itu berasal dari kebetulan, ya pasti ada reretan sebab dan akibat atau hukum karmanya, ya. Jadi kita menjadi anak yang mau berbakti dan tidak, ya tergantung kita juga. Kalau kita berbakti kepada orang tuanya, kita peduli kepada orang tuanya, nanti kita punya anak, punya cucu pun akan cenderung seperti itu. Tapi kalau kita tidak berbakti, cuek kepada orang tua dan leluhur, kita punya anak pun juga kecenderungan cuek juga kemungkinan besar sekali, ya. Maka generasi yang ke depan atau pembentuk generasi ke depan itu arsiteknya ya dimulai dari kita ini, dari apa yang kita lakukan saat ini akan membentuk kondisi-kondisi generasi-generasi berikutnya, ya. Ini Jingbing, ya. Jadi ini salah satu memfasilitasi ya umat Buddha di sini ya untuk menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, ya. Ini adalah salah satu contoh keluarga yang membawa anak-anaknya, cucu-cucunya untuk pergi ke kuburan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, setidak-tidaknya 1 tahun sekali di saat Jingbing ini. Ternyata bukan sekedar dia datang ke kuburan, namun juga membawa makanan-makanan, dipersembahkan dulu, diberikan dulu. Di samping makanan juga ada sarana dan prasarana seperti dupa, kembang, ya. Nah, dimanai kembang itu sebagai simbol menjalin ikatan emosional dengan yang telah mati, ya. Dengan kembang menyatakan perasaan juga bisa melalui dengan kembang, merasakan ya rasa cinta, rasa sayang ada juga diwakilkan dengan kembang. Muda-mudi mau menyatakan cinta, malu terus ngasih kembang, itu kan sebagai alat sarana ya menyatakan kasih sayang diwakili dengan kembang. Dalam agama Buddha, kembang dimaknai sebagai simbol ketidakkekalan.
mengingatkan kepada yang meninggal dan juga mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal adanya, ya. Ini kemudian yang dipersembahkan makanan-makanan itu ada dua. Yang pertama, ada yang menjadi kesukaan, ya, leluhur ketika masih hidup, ya. Ada juga altar leluhur itu dikasih durian, karena waktu hidup yang meninggal itu sukanya durian. Kemudian ada juga makanan-makanan yang lain, ya, misalnya B2, ya, karena yang meninggal itu juga sukanya makanan B2. Dan kelebihan dari kuburan Chinese itu tidak ada setannya, karena semasa hidupnya kebanyakan orang Chinese itu suka makan daging babi. Jadi setan itu takut dengan daging babi. Ya, dengan minyak babi, ya, ya, itu. Kemudian juga kuburan itu di samping untuk membawakan doa-doa, di sini juga tempat silaturahmi antar keluarga, kumpul-kumpul. Di saat setahun sekali seolah-olah mendapat undangan dari leluhur, kumpul-kumpul reuni keluarga di kuburan, ya, itu kan. Nah, kalau orang tuanya masih hidup, reuninya kan nunggui orang tuanya do berbodong-bodong datang ke rumah. Kalau setelah meninggal, ya tempat reuninya di kuburan ini, ya. Malah ada juga di kuburan yang nyanyi-nyanyi juga, karaoke, ya, ya. Tapi puji-pujiannya itu pujian rohani di kuburan. Saya pernah juga melihat itu ke kapan hari penguburan itu di sebelahnya itu ada dari agama lain, itu nyanyi-nyanyi di kuburan juga, tepuk-tepuk tangan juga, ya. Itu reuni, ya. Ini kuburan dari tradisi masyarakat Chinese, ya. Bagaimana kalau tidak ada kuburannya, orang tuanya, leluhurnya itu dikremasi kemudian abunya dibuang? Itu bisa juga menyatakan berarti secara fisik datang ke pantai untuk menabur bunga, ya. Sebetulnya tidak harus ke pantai, ya. Misalnya saja di sungai-sungai besar, buangnya, naburnya bunga, dilempar ke sungai, toh juga akan menuju ke laut juga. Ngapain harus jauh-jauh? Ya susah-susah harus nyewa kapal, ya, penuh risiko. Nah, ditabur saja kan di sungai-sungai kan airnya juga menuju ke laut juga sebetulnya, ya. Kalau secara ya fisik mau menerapkan itu ya boleh saja, ya, itu. Jadi ini adalah salah satu contoh kuburan Chinese yang sedang Qingming, ya, ini, ya. Ada beberapa yang melakukan, ya, persembahyangan, ya, atau berkaitan dengan kematian itu dikaitkan dengan mimpi, ya. Apakah maksud mimpi bertemu orang yang sudah mati? Ada beberapa orang yang sakit keras, ya, itu cerita dijemput atau didatangi orang-orang yang telah mati, berarti orang ini matinya sudah dekat. Maka ada nasihat dari orang tua, ya, ada nasihat dari orang tua. Kalau masih muda tentunya, ya, kamu kalau didatangi orang yang sudah mati, kerabatmu, keluargamu, kalau diajak jangan pernah mau. Saya belum mau diajak, saya masih punya utang banyak. Akan saya selesaikan dulu tanggung jawab saya, kan gitu, ya. Ya suruh jawab kalau diajak, ya kalau sadar tentunya, ya, gitu. Saya belum mau, ya, saya masih punya tanggungan banyak. Kalau mau berarti ya itu ikut diajak mati itu, ya. Ada juga yang mengkaitkan orang mati, banyaknya orang mati berkaitan dengan bulan-bulan tertentu, yaitu bulan 7 dan juga bulan Qingming ini, ya. Kemungkinan besar orang mati itu juga perlu teman-teman, ya, maka diajak. Banyak orang yang mati di adi jasa maupun di tempat-tempat kematian di bulan 7 di saat Ulambana dan di bulan Qingming itu memang penuh, ya. Tidak tahu itu gimana, itu katanya mereka juga, ya, ada bulan-bulan tertentu untuk banyaknya orang mati ini, ya. Jadi ada beberapa orang yang dikasih mimpi orang yang telah mati, ya. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan mimpi,
orang yang dikubur leluhur itu ngasih mimpi bahwa di alam sana itu perlu ya beberapa sarana-sarana, misalnya saja minta rumah. Ada juga yang dibakari rumah-rumahan karena permintaan dari yang meninggal ya. Ada lagi minta ini minta itu, ada yang dipenuhi ya gitu ya. Ya jadi memang tadi di alam sana itu kan memang tidak ada pertanian, tidak ada lalu lintas keuangan, tidak ada perdagangan, tidak ada peternakan. Itu tentunya tidak semua alam, hanya alam para datu pajiwika, peta saja, tidak semua alam yang kekurangan itu ya. Yaitu kalau minta itu berarti ada pertanda di alam sana leluhur kita masih mengalami kesulitan-kesulitan, maka dikirimi rumah-rumahan dan sarana-sarana yang lain. Saya sering menganjurkan kepada para umat yang sering ngirim-ngirim rumah-rumahan itu boleh dikirimi itu yang duplikat-duplikat saja atau tiruan-tiruan saja dengan dibakar. Rumah asli juga jangan dibakar dengan alasan untuk ngirimi leluhur. Terus uang yang asli juga jangan dibakar ya. Itu nanti ada kasus hukum nanti kalau uang sampai dibakar itu ya. Tapi ada juga kapan hari orang meninggal semasa hidupnya leluhur yang meninggal itu berprestasi, punya piala. Terus ditaruh di rumah-rumahan. Saya tanya, itu juga mau dibakar? Iya, mau dibakar. Sebetulnya ada beberapa piala, namun tidak semua dibakar, hanya satu saja yang dibakar, biar tidak melekat dibawakan ke sana. Itu piala. Ya, ya kalau pialanya itu emas kan sayang sekali itu kalau dibakar. ya, memang ada seperti itu. Ada satu pelajaran biar yang meninggal itu tidak melekat terhadap apa yang pernah dipunyai ini. Sebab orang yang meninggal yang masih melekat itu juga bisa mengganggu kelahiran-kelahiran di alam-alam yang baik dengan dibawakan, dengan dibakar itu. Ya jangankan umat awam, di zaman Sang Buddha saja itu ada yang biku yang masih melekat dengan jubahnya, baru dapat jubah baru, terburu meninggal, belum sempat pakai. Ya, bikunya meninggal masih penasaran dengan jubah barunya, dia mati langsung lahir jadi kutu yang hidup di jubah itu ya, tapi tidak lama rencana jubah itu mau dipotong-potong, mau dibikin kain pembuat jubah itu. Sang Buddha menolak atau menyarankan jangan dulu dipotong-potong, nanti menderita sekali. Loh kenapa kok Sang Buddha tidak boleh dipotong? Itu ada kutu dari kelahiran seorang biku, nanti menderita sekali kalau kain ini dipotong-potong. Nunggu 7 hari dia telah di alam berikutnya ya, melekat sekali dengan apa yang pernah dipunyai. Pasti semua orang juga seperti punya mobil belum sempat pakai, pasti melekat juga dengan mobilnya, tapi jangan dibakar ya. Ya itu. Terus ada seorang ratu ya meninggal, setiap hari sebenarnya berbuat baik, namun pada satu ketika detik terakhir mau meninggal itu pikirannya melekat terhadap sesuatu. Itu juga mengakibatkan tidak langsung terlahir di alam bahagia, tapi mampir dulu terlahir di alam-alam rendah ya. Maka kenapa tujuan di saat sekarat itu didoakan dengan parita-parita biar mempunyai pelepasan dan mengikhlaskan apa yang dipunyai itu ya. Ini jadi ada yang orang mimpi-mimpi berkaitan dengan orang yang telah meninggal ya. Nah kemudian juga ya, untuk melepaskan kemelekan juga ada kiriman-kiriman ya, baik yang dilakukan oleh keluarga-keluarga atau bantuan biku dengan didoakan ya, itu sembahyang arwah ya itu ya. Kemudian juga sebagai gambarannya ya, itu ya pernah itu tetangga dulu tuh yang ada orang yang bayi ya, masih anak kecil itu meninggal. Di depan itu ada sungai kecil itu, meninggal kemudian dikubur. Pada malam harinya di sekitar rumah itu ada bayi menangis, suara bayi menangis. Kemudian minta saran seorang tua kan gitu, gimana mengatasinya biar tidak ada suara menangis lagi. Seorang tua itu mengatakan ini bayinya yang meninggal tuh minta susu kehausan, makanya dia nangis terus ya. Terus bagaimana caranya ngatasinya?
dari pihak orang tua itu disarankan naruh dot ya, tempat minum bayi di kuburannya ya, ada juga ya. Kemudian bisa juga ada orang yang keingat-ingatan terus, seolah-olah bayi yang telah meninggal itu ada di sampingnya terus. Ada yang nyarankan ya, coba kamu goreng kedelai di sangrai gitu, kemudian dikasihkan di kuburannya sambil omong, sebelum kedelai ini tumbuh kamu jangan pulang gitu. Kedelai di sangrai digoreng mana bisa tumbuh. Itu simbol-simbol gitu saja. Ada nasihat dari orang tua itu ya. Ini ya, seperti kusuk seperti ini kan sedang komunikasi dengan yang di dalam ini. Mungkin rupanya tidak punya HP anak kecil ya. Kalau punya HP kan pakai HP gitu. Ada juga arwah itu ketika berkomunikasi dengan orang lain itu terima teleponnya itu tidak di dalam tapi di luar, alasannya di dalam kubur itu sinyalnya jelek gitu. Ya itu guyon saja. Loh, kenapa kamu terima teleponnya kok di luar kuburan tidak di dalam? Oh di dalam jelek sinyalnya kan. Ya itu ya ini nangis ya. Kemudian juga ya ini adalah orang-orang yang punya kemampuan bisa melihat atau ini adalah gambaran surga Sukawati ya. Ya. Di samping masyarakat Tionghoa atau Chinese ya, ternyata memberikan penghormatan kepada leluhur-leluhur juga ada di dalam suku bangsa yang lain. Nah ini dalam istilah di daerah ini Maligia Bukur ya, ini mengirim arwah-arwah ya, ini dengan sarana dan upacara-upacara ya. Ya ada lagi sejumlah anggota keluarga menggotong peti berisi jasad leluhur untuk digantikan bajunya dalam posisi adat Manene di Toraja Sulawesi Selatan ya. Ya ini ada satu cerita ya. Jadi pada satu ketika ada seseorang di hutan ketemu kerangka-kerangka manusia, kemudian kita merasa kasihan, kok kasihan sekali ini orang mati tidak terurus ya, tidak dikenal. Kemudian secara spontan dia melepas bajunya, telah dilepas untuk madai kerangka-kerangka tadi, kemudian diperlakukan lebih layak lagi, lebih hormat lagi dengan kerangka-kerangka yang ditemukan tadi. Sejak dia merawat kerangka-kerangka atau leluhur ini, hidupnya berubah drastis. Usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya itu baik-baik, bisnisnya lancar, pekerjaan lancar, keluarga harmonis. Dia cerita dari mulut ke mulut. Kemudian ada satu kesimpulan, oh ternyata merawat leluhur-leluhur yang telah tiada itu membawa keberuntungan, berkah bagi keluarga, bagi usaha, bagi pekerjaan. Maka sampai sekarang pun dalam suku ini pun tetap terpelihara keyakinan itu bahwa merawat leluhur itu akan membawa berkah ya. Ini juga berkaitan dengan kerangka-kerangka. Sang Buddha juga bersama para biku dalam jumlah yang banyak melakukan satu perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu dengan kerangka-kerangka manusia. Kemudian secara spontan Sang Buddha sujud kepada kerangka-kerangka itu. Muridnya tanya, Sang Buddha memalukan sekali, orang yang dihormati kok mau mensujudi kerangka-kerangka. Ada murid yang mengatakan seperti itu. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekalipun kamu sudah lama menjadi muridku, kamu tidak mengerti bahwa kerangka-kerangka yang saya sujudi adalah dalam banyak kelahiran dan kehidupan pernah menjadi orang tuaku, pernah menjadi kerabat-kerabatku ya, mensujudi kerangka-kerangka ya. Maka semangat yang sama Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu menghormati kuburan itu bukan berarti berhala. Mensujudi, ingat tentang leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Memang kalau terlalu tidak boleh ya, sebab nanti kesannya mempertuhankan leluhur dan kerangka-kerangka ini ya. Menghormat boleh,
kalau terlalu itu tidak boleh ya. Ini kerangka-kerangka ya, itu dicontohkan oleh Sang Buddha. Bahkan pernah juga di saat rapat ya, kami para biku di saat upacara kematian ya, itu disarankan waktu rapat itu tidak mengelilingi mayatnya. Alasannya silanya lebih tinggi biku ya, sila yang dijalankan, yang meninggalkan umat toh, sehingga tidak keliling. Yang keliling ya sesama umat saja, bikunya nyisih, nyingkir, enggak. Tapi ada juga keluarga itu, wah bikunya kok enggak mau menghormat ya, daripada kita dikatakan enggak menghormat, kemudian saya cara lain, saya sambil bawa air itu merciki, tidak dianggap saya ngelilingi menghormat ya. Itu ya, ada dua ya, sambil keliling saya sambil merciki, sebab kalau tidak bawa air kan dikira menghormati ya kan gitu. Ini merciki saja ya, untuk jalan tengahnya seperti itu. Saya biasanya itu tidak dikira kok bikunya tidak mau, yang lain mau kan itu ya itu. Tapi ada juga yang beralasan, loh Sang Buddha saja kan bersujud pada kerangka-kerangka yang belum pasti ya gitu. Ini kan sudah pasti orang tuanya atau kerabatnya itu ya. Ada beberapa alasan, jadi mungkin karena sila tadi yang biku-biku biasanya tidak ikut keliling, yaitu perlu dimengerti oleh umat ya. Yang keliling biasanya para romo ya itu. Kemudian ada istilah yang lain selain cingbing ya, di dalam tradisi yang lain di masyarakat Jawa, nyadran. Serangkaian upacara dilakukan oleh masyarakat Jawa. Nyadran ini sejak dari zaman Mojopahit ya, nyadran ini ya ini juga mereka di kuburan membawa makanan-makanan dan juga mengajak ini anaknya atau cucunya. Ada juga tidak usah diajak anak kecil, takut kesurupan di kuburan ya, ada juga seperti itu. Tapi dengan diajak itu kan mengenalkan leluhur-leluhurnya ya di sini ya, dengan rangkaian mengajak ya keluarga atau kerabat ya. Ini kemudian ada istilah nyadran ini juga, makan ya, berpesta di kuburan tadi seperti cembing tadi juga ya. Kemudian menabur bunga ya, puncaknya genduri ya, ini ya, ini nabur bunga. Kenapa kok pakai bunga, kemudian pakai air juga ya, air kembang. Yang pertama pakai air, kalau arwahnya itu kepanasan, dengan air seolah-olah kita itu mengurangi atau memberi kesejukan yang di dalam itu. Kenapa pakai kembang? Alasannya kembang itu kesenangannya para malaikat ya gitu ya, kembang bau harum, aroma harum ini. Jadi ada juga di saat orang meninggal yang baru itu ada yang pakai simbol-simbol. Ada yang baru saja meninggal itu dikasih kelapa muda tegan ya, sebagai pesan kepada yang meninggal, kamu kalau ditanya malaikat jangan deg-degan. Kasih tegan biar tidak deg-degan ya. Kalau orang banyak dosanya kan pasti kan deg-degan toh. Jangan ya. Kemudian ada lagi di sangone dikasih sapu sebagai simbol jalan yang kololui semoga bersih ya, sapu ke tempat gelap bersih. Kemudian ada orang yang baru saja meninggal itu biasanya itu dinyalakan lilin atau pelita, semoga terang jalan yang kau lalui. Kalau sekarang tidak pakai pelita lagi, sudah pakai itu listrik, itu lebih terang lagi. Itu ya, ada beberapa simbol-simbol ya. Kemudian ada juga di kalangan masyarakat Chinese itu di saat meninggal itu ya, atau di saat menuju ke kuburan itu buang kertas ya. Tentunya tidak semua tradisi harus diikuti ya. Kalau buang kertasnya itu di tempat-tempat yang jalan-jalan biasa tidak masalah. Coba kalau di jalan di kota kemudian di tol kan bermasalah juga. Nanti malah menimbulkan kebencian. Setiap ada orang masyarakat Chinese meninggal bikin sampah saja gitu.
gara-gara itu. Ya sebetulnya tidak harus diikuti. Sekarang kan sudah ada Google Net, ya pasti oh kuburannya di sana. Orang yang di belakang, yang datang belakangan kan tetap mengikuti juga. Ya itu tidak harus diikuti ya tradisi itu. Ya ini banyak sekali ya yang sedang berziarah pakai pakaian adat untuk memberi hormat kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Ya. Kemudian ada juga tidak menghormat, ya, namun mencari bisikan atau sesuatu di kuburan. Ya, pernah ada cerita ya. Ini cari nomor, ya bermeditasi, ya, ning di kuburan, suruh nunjukkan arwah yang meninggal itu. Pernah pada meninggal suruh nunjukkan, Mbah, saya datang ke sini mau minta nomor yang keluar. Terus dijawab oleh leluhur yang telah meninggal, mbahnya yang di situ, kamu salah kalau minta nunjukkan nomor yang keluar. Ya, saya sendiri tuh mati gara-gara kalah nomor. Ya, bermacam-macam ya, kita mendoakan bukan malah minta-minta di situ ya. Tapi kan juga banyak juga ternyata orang pergi kuburan itu bukan mendoakan tapi malah minta-minta ya gitu. Nah, kalau saya tak tunjukkan itu milih saja di kalender gitu. Di kalender kan banyak nomornya. Ya musyrik ya. Nah ini. Kemudian agar tidak berbenturan dengan tradisi dan agama, doanya itu dengan menggunakan bahasa agama ya. Seperti yang kita lakukan itu kan hal yang positif toh, kita mengulang sutra-sutra atau khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Keyakinan Bapak Ibu semakin tebal, semakin meningkat karena mengulang suta-suta, khotbah-khotbah yang terkait dengan kematian ya. Itu adalah tradisi. Kemudian cembeng ini ya patokannya itu malah tahunnya tahun Masehi ya, antara tanggal 4 dan tanggal 5 ya. Ya, ini beberapa yang dibawa ke kuburan antara lain menebarkan kertas sampai dengan membakar kertas yang sering dikenal ya, kertas perak. Kenapa? Yang dibakar dominan kertas-kertas ya, di saat setiap ada kematian orang Chinese kok banyak kertas-kertas. Ini ternyata ada kaitannya dengan promosi kertas ya. Jadi waktu di Tiongkok sana, waktu diketemukan kertas ini biar orang itu tahu kertas diketemukan dan memakai juga kan. Itu salah satunya dipakai sarana-sarana sembahyang ini. Ada kaitannya dengan bisnis juga tuh itu. Ya itu ya, ini beberapa kuburan-kuburan yang sudah dihiasi ya. Kapan hari saya juga pas ke kuburan itu juga ketemu juga suami istri. Ini kembangnya itu kembang baru ya, bagus juga, ditunggu juga di depannya itu suami istri. Mungkin ya leluhur itu engkong orang tuanya setelah meninggal dia. Ya, ini kemudian juga biar di sana tuh tidak kesulitan sarana transportasi, juga dikirimi sarana transportasi, yaitu mungkin ini Alphard yang iya bukan ya, ini jadi rekreasi satu keluarga di sana itu ya. Cuma sayangnya tidak ada yang kirim pom bensin ya. Ya tetap nggak bisa jalan juga ya itu ya. Nih ada beberapa mobil-mobilan juga siap dikirim di sana ya. Alam pikiran yang masih hidup ini untuk berbakti biar leluhur di sana tidak kesulitan untuk bepergian ya. Ada lagi bank ya, biar punya uang ya di sana pun ya dikirimi bank ya. Ini wah lengkap sekali, ini pasti orang kaya ini ya, anak-anaknya, kerabatnya, cucu-cucunya kirim semua di sini ya. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak barang yang dikirim di sana? Ada dua kemungkinan. Iya menjadi kenyataan,
dengan catatan timbunan kebaikan-kebaikan yang meninggal itu banyak. Ya, misalnya saja yang dikirim rumah-rumahan, dia suka berdana ke tempat-tempat ibadah, langsung di sana itu tercipta gedung yang megah dan mewah di alam sana ini. Karena ada cerita Biku Moggallana itu pernah berkunjung di salah satu surga Tawatimsa. Di situ menemukan melihat gedung yang megah mewah belum berpenghuni. Ya, dia penasaran, ya ini gedungnya siapa kok megah mewah belum berpenghuni, masih kosong. Dia penasaran, turun ke dunia menemui Sang Buddha. Sang Buddha kan bisa melihat, menerapang, menerowong. Ketahuilah Moggallana itu adalah ketua panitia pembangunan wihara yang masih hidup. Jasa kebaikannya langsung sudah tercipta di sana, mempunyai fasilitas gedung megah dan mewah. Dia menunggu mati baru ditempati. Ya, jadi siap-siap Bapak Ibu yang pernah berdana untuk wihara, untuk tempat ibadah, ya itu kalau jenuh atau bosan di dunia segera mati saja. Ya, biar mendapat fasilitas di sana, ya. Yang tidak demikian, ya kalau bunuh diri justru dia tidak bisa menempati, akan jadi arwah gentayangan terus. Ya, orang yang mati bunuh diri itu kurang lebih akan mengulang perbuatan itu 500 kali. Ya 500 berarti banyak kali gitu loh. 500 itu mewakili banyak, ya itu, ya. Kemudian di alam sana biar kita tuh mendapat uang yang cukup, ya kita sering berdana uang, karena apa yang ditanam itulah yang akan dituai. Ya, di sana biar kita itu tidak kepayahan, tidak kecapean, yang sering membantu orang-orang kita. Di sana pun juga ada, sudah tercipta pembantu-pembantu. Kan ada yang dikirimi pembantu-pembantu. Biasanya pembantu-pembantu itu dikasih nama orang Jawa, Yanto, Paimin, Paijen, kan itu. Itu seandainya di rumah itu masih hidup kan bermasalah juga loh itu. Saya kok sudah dikirimkan di sana. Saya ada tim doa namanya Yanto. Itu setiap nengok rumah-rumah itu pembantunya itu ada juga yang namanya Yanto itu. Ya, itu ya. Ini Bante, saya dikirimi video acara Cingbing kayak gitu. Mohon tanya, apakah sembahyang Cingbing kayak itu benar dan dibakar itu semua, apakah bisa sampai ke almarhum? Pertanyaannya, ya bisa sampai, bisa tidak. Ya, kalau kebajikannya itu kurang, ya apa yang dikirim pun di sana pun juga tidak akan tercipta. Tapi kalau kebajikannya cukup, itu juga akan cukup juga. Jadi gambaran pikiran yang masih hidup, yang berbakti, kita pun ngirim-ngirim itu tadi, ya. Yang menerima pelimpahan jasa ternyata tidak semua alam, hanya alam para datu pajiwika peta saja yang bisa menerima. Bagaimana kalau yang kita kirim itu sudah masuk surga? Ya tidak bisa juga. Jadi kegiatan doa pelimpahan jasa itu kegiatan antisipasi apabila leluhur-leluhur kita masih berada di alam penderitaan, itu yang ngonek ya dengan pelimpahan jasa ini. Namun bukan berarti yang mengirim itu tidak mendapatkan manfaat. Tetap rasa bakti kepada leluhur itu satu kebajikan yang luar biasa, maka tetap mendapatkan manfaat yang ngirim, sekalipun tidak selamanya dibutuhkan yang meninggal. Namun ada juga sebuah ilustrasi, tetap bisa menerima. Ibaratnya gini, orang tuanya sudah hidupnya jaya, di saat ulang tahun anaknya ngasih hadiah. Untuk menyenangkan hati si anaknya, pasti hadiah itu akan diterima oleh orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah lebih-lebih. Tanpa hadiah dari kita, tanpa pemberian dari kita, sebenarnya sudah masih bisa hidup, masih bisa bertahan dan hidup layak. Tapi karena ingin menyenangkan hati dari anak-anaknya, diterima juga pemberian itu. Kan masuk akal juga tuh ya. Jadi Sang Buddha mengatakan,
hadiah terbesar yang dapat dipersembahkan seorang kepada leluhur yang telah meninggal adalah melakukan tindakan jasa dan melimpahkan jasa yang telah diperoleh ini. Ya. Di saat kita masih hidup, mengajak orang tua kita makan, belikan pakaian, rekreasi. Secara fisik kita berbakti. Setelah meninggal, kita bisa merawat jiwanya atau arwahnya dengan istilah pelimpahan jasa. Sekalipun memakai kata pelimpahan jasa, kebaikan Bapak Ibu dilimpahkan itu tidak mengurangi kebaikan Bapak Ibu, tidak mengurangi. Di sini tidak berlaku hukum matematika, tambah dan kurang. Dengan kita melakukan kebajikan, itu akan dilihat leluhur, ikut berbahagia, anak-anakku, keturunanku masih berbuat baik. Itulah yang akan mengkondisikan arwah itu mempunyai perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang diciptakan, itulah yang mendukungnya terlahir di alam bahagia. Tapi sebaliknya, kita membuat jengkel leluhur-leluhur, itu juga mengkondisikan leluhur untuk terlahir di alam penderitaan. Ya, maka pelimpahan jasa adalah salah satu syarat mengkondisikan leluhur untuk memiliki kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang dirasakan itulah akan mendorongnya terlahir di alam bahagia. Demikianlah penjelasan yang saya berikan kepada Anda sekalian, semoga bisa dipahami. Dan doa-doa pada kesempatan ini leluhur yang telah tiada, semoga apabila ada yang masih berada di alam penderitaan benar-benar terbantu dengan doa yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini untuk terlahir di alam bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan juga bisa menerima ya perpisahan dari kematian dari leluhur yang telah tiada, dan juga sebuah pelajaran bagi kita. Marilah kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin sebagai bekal kita menghadapi kematian nanti. Sadu, sadu, sadu.